Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Ibu Purwanti Astuti dengan NIM 11813183, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Pontianak. Baik anak-anak, pada masa pandemi sekarang kita jangan lupa 3M ya. Yang pertama, mencuci tangan, yang kedua memakai masker, dan yang ketiga menjaga jarak atau kerumunan orang banyak. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan menceritakan tentang latar belakang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan peristiwa terjadinya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelum Ibu menceritakan, kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini Ibu akan menceritakan latar belakang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan peristiwa terjadinya Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Apakah anak-anak tahu cerita latar belakang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW? Baiklah ya, Ibu langsung saja menceritakannya. Menjelang terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya sedang diselubungi oleh kabut tebal, berbagai kesulitan dan kepahitan hidup. Ketika itu pengikut Nabi baru kira-kira 200 orang dan selalu terancam bahaya. Pada saat itu orang-orang Arab tidak senang kepada agama Allah yang dibawa Nabi ini. Mereka melakukan teror yang sangat kejam dan mengerikan kepada Nabi dan pengikut-pengikutnya. Berbagai macam cara dilakukan seperti blokade ekonomi, melarang menjual bahan-bahan pokok kepada minoritas muslimin supaya kaum muslimin menyerah karena kelaparan dan tidak ada orang yang berani membelanya. Kemudian setelah apa yang mereka lakukan itu tapi tidak membawa hasilnya, kemudian mereka mengadakan kompromi, yaitu dengan cara membujuk Nabi dan pengikut-pengikutnya seperti akan diberikan harta yang cukup berapapun yang diinginkan, diberi kedudukan yang tinggi, dan malah akan diberi wanita pilihan asal mau membatalkan penyiaran agama Allah itu. Tetapi dijawab Nabi dengan tegas, "Andai kata sekalipun kamu dapat meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan pada tangan kiriku, aku tidak mau berhenti menyiarkan agama Allah ini. Biar aku musnah, namun aku tidak mau berhenti." Itulah perkataan Nabi. Kemudian mereka mencoba mengadakan suatu kompromi lagi dengan cara mengajak agar menyembah Allah dan menyembah berhala dengan berganti-ganti agar timbul perdamaian. Tapi ketika itu juga Allah menurunkan surah Al-Kafirun ayat 1-6 yang kesimpulan Allah melarang mengkompromikan iman dan beribadah kepada Allah dengan mempercayai dan beribadah kepada Allah. Akhirnya daya upaya mereka pun gagal. Kemudian, apakah anak-anak tahu bagaimana peristiwa terjadinya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW? Baiklah, Ibu akan menceritakannya ya. Hampir 900 tahun yang lalu, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW pernah terjadi tepatnya pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, yaitu 3 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dari peristiwa ini banyak sekali perjalanan yang dapat kita ambil hikmah, mulai dari bukti kekuasaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai mengapa alasan kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Yang pertama subuh, yang kedua zuhur, yang ketiga asar, yang keempat maghrib, dan yang terakhir isya.
Kisah ini sangat menarik dan selalu diceritakan di seluruh umat muslim di dunia, karena para ulama mengatakan bahwa untuk selalu ingat kepada Allah dan selalu ingat serta berusaha meneladani dan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sehubungan dengan peristiwa ini, Nabi SAW menceritakannya melalui sabdanya. Aku diberikan buruk, adalah seekor hewan yang berbulu putih. Tingginya lebih dari keledai, akan tetapi lebih pendek daripada begal. Bila ini terbang, kaki depannya dapat mencapai batas pandangan matanya. Lalu aku menaikinya, dan ia membawaku hingga sampai di Baitul Maqdis. Kemudian aku ditambatkan ia pada tempat penambatan yang biasanya dipakai oleh para nabi. Selanjutnya, aku memasuki Masjidil Al-Aqsa dan melakukan sholat 2 rakaat di dalamnya. Setelah itu, aku keluar dari Masjidil Al-Aqsa, datanglah kepadaku malaikat Jibril, seraya membawa 2 buah cawan, yang satu berisikan kamar, sedangkan yang satu berisikan susu. Aku memilih cawan yang berisi susu. Lalu malaikat Jibril berkata, engkau telah memilih fitrah, yakni agama Islam. Nabi SAW melanjutkan kisahnya. Kemudian malaikat Jibril membawaku naik ke langit dunia atau langit pertama. Lalu malaikat Jibril mengetuk pintu langit. Ditanyakan lagi kepadanya, siapa kamu? Malaikat Jibril menjawab, Jibril. Ditanyakan lagi kepadanya, siapa yang bersamamu itu? Malaikat Jibril menjawab, Muhammad. Ditanyakan lagi kepadanya, apakah dia telah diutus untuk menemuinya? Malaikat Jibril menjawab, dia telah diutus untuk menemuinya. Kemudian pintu langit pertama dibukakan bagi kami. Tiba-tiba di situ aku bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam menyambut kedatanganku dan ia mendoakan kebaikan untukku. Kemudian malaikat Jibril membawaku naik ke langit yang kedua. Malaikat Jibril mengetuk pintu langit yang kedua. Lalu ditanyakan kepadanya, siapa kamu? Malaikat Jibril menjawab, Jibril. Ditanyakan lagi kepadanya, siapa orang yang bersamamu? Malaikat Jibril menjawab, Muhammad. Ditanyakan lagi kepadanya, apakah dia telah diutus untuk menghadap kepadanya? Malaikat Jibril menjawab, dia telah diutus untuk menemuinya. Maka pintu langit yang kedua dibukakan bagi kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan 2 orang anak bibiku, yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Lalu keduanya menyambut kedatanganku, dan keduanya mendoakan kebaikan bagiku. Kemudian malaikat Jibril membawaku naik ke langit yang ketiga. Maka malaikat Jibril mengetuk pintu langit yang ketiga. Lalu ditanyakan kepadanya, siapakah kamu? Malaikat Jibril menjawab. Ditanyakan lagi kepadanya, siapa orang yang bersamamu itu? Malaikat Jibril menjawab, Muhammad. Ditanyakan lagi kepadanya, apakah dia telah diutuskan untuk menemuinya? Kemudian malaikat Jibril menjawab, dia telah diutus untuk menemuinya. Maka dibukakanlah pintu langit yang ketiga bagi kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Yusuf, dan ternyata ia telah dianugerahi separuh daripada semua keelokan. Nabi Yusuf menyambut kedatanganku, lalu ia mendoakan kebaikan bagiku. Kemudian malaikat Jibril membawaku naik ke langit yang keempat. Maka malaikat Jibril mengetuk pintu langit. Lalu ditanyakan kepadanya, siapa kamu? Malaikat Jibril menjawab, Jibril. Ditanyakan lagi kepadanya, siapa orang yang bersamamu itu?
Malaikat Jibril menjawab, Muhammad. Ditanyakan lagi kepadanya, apakah dia telah diutus untuk menemuinya? Malaikat Jibril menjawab, dia telah diutus untuk menemuinya. Maka pintu langit yang keempat dibukakan bagi kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Idris. Ia menyambut kedatanganku dan mendoakan kebaikan bagiku. Kemudian malaikat Jibril membawaku ke langit yang kelima. Lalu malaikat Jibril mengetuk pintu langit yang kelima. Maka ditanyakan kepadanya, siapa kamu? Malaikat Jibril menjawab, Jibril. Dan ditanya lagi kepadanya, siapa orang yang bersamamu itu? Malaikat Jibril menjawab, Muhammad. Ditanyakan lagi kepadanya, apakah dia telah diutus untuk menemuinya? Maka Jibril menjawab, dia telah diutus untuk menemuinya. Lalu dibukakanlah pintu langit yang kelima bagi kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Harun. Ia menyambut kedatanganku dan mendoakan kebaikan bagiku. Selanjutnya malaikat Jibril membawaku naik ke langit yang keenam. Lalu ia mengetuk pintunya. Ditanyakan kepadanya, siapa kamu? Malaikat Jibril menjawab, Jibril. Ditanyakan lagi kepadanya, siapa orang yang bersamamu itu? Malaikat Jibril menjawab, Muhammad. Ditanyakan lagi kepadanya, apakah dia telah diutus untuk menemuinya? Malaikat Jibril menjawab, dia telah diutus untuk menemuinya. Maka dibukakanlah pintu langit yang keenam buat kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa menyambut kedatanganku dan ia mendoakan kebaikan bagiku. Kemudian malaikat Jibril membawaku naik ke langit yang ketujuh. Lalu aku mengetuk pintunya. Lalu ia mengetuk pintunya. Ditanyakan kepadanya, siapa kamu? Malaikat Jibril menjawab, Jibril. Ditanyakan lagi kepadanya, siapa orang yang bersamamu itu? Malaikat Jibril menjawab, Muhammad. Ditanyakan lagi kepadanya, apakah dia telah diutus untuk menemuinya? Malaikat Jibril menjawab, dia telah diutus untuk menemuinya. Maka dibukakanlah pintu langit yang ketujuh bagi kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kedapatan ia bersandar pada Baitul Makmur. Ternyata Baitul Makmur itu setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat, yang selanjutnya mereka tidak kembali lagi padanya. Kemudian malaikat Jibril membawaku naik ke Sidratul Muntaha. Kedapatan daun-daunnya bagaikan telinga-telinga gajah dan buah-buahan bagaikan tempayan-tempayan yang besar. Ketika semuanya tertutup oleh nur Allah, semua menjadi berubah. Maka kala itu tidak ada seorang makhluk Allah pun yang dapat menggambarkan keindahannya. Rasulullah SAW melanjutkan kisahnya. Maka Allah mewahyukan kepadaku secara langsung, dan dia telah mewajibkan kepadaku 50 kali sholat untuk setiap hari. Setelah itu, lalu aku turun hingga sampai ke tempat Nabi Musa, langit yang keenam. Maka Nabi Musa bertanya kepadaku, apakah yang diwajibkan oleh Rabb-mu atas umatmu? Aku menjawab, 50 kali sholat untuk setiap harinya. Nabi Musa berkata, kembalilah kepada Rabb-mu, lalu mintalah keringanan darinya, karena sesungguhnya umatmu niscaya tidak akan kuat melaksanakannya. Aku telah mencoba Bani Israel dan telah menguji mereka. Rasulullah SAW melanjutkan kisahnya. Maka aku kembali kepada Rabb-ku. Lalu aku memohon, wahai Rabb-ku, ringankanlah buat umatku. Maka Allah meringankan 5 waktu kepadaku. Lalu aku kembali menemui Nabi Musa. Dan Nabi Musa bertanya, apakah yang telah kamu lakukan? Aku menjawab, Allah telah meringankan waktu kepadaku. Maka Nabi Musa bertanya, sesungguhnya umatmu niscaya tidak akan kuat melakukan hal tersebut. Maka kembali lagi kepada Rabb-mu dan mintalah keringanan buat umatmu kepadanya. Rasulullah melanjutkan kisahnya. Maka aku masih tetap mondar-mandir antara Rabb-ku dan Nabi Musa, dan dia meringankan kepadaku 5 waktu demi 5 waktu. Hingga akhirnya Allah berfirman, hai Muhammad, sholat 5 waktu itu untuk tiap hari semalam.
untuk tiap sehari semalam. Pada setiap sholat berpahala 10 sholat, maka itulah 50 kali sholat. Dan bagi siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, kemudian ternyata ia tidak melakukan, tuliskan untuknya pahala 1 kebaikan. Dan jika ternyata ia melakukan, dituliskan baginya pahala 10 kali kebaikan. Dan barang siapa yang berniat melakukan keburukan, lalu ia tidak mengerjakannya, maka tidak dituliskan dosanya. Dan jika ia mengerjakannya, maka ditulislah baginya dosa 1 keburukan. Setelah itu, aku turun hingga sampai ke tempat Nabi Musa. Lalu aku ceritakan hal itu kepadanya. Maka ia berkata, kembalilah kepada Rabb-mu, lalu mintalah kepadanya keringanan buat umatmu, karena sesungguhnya umatmu tidak akan kuat melaksanakannya. Maka aku mondar-mandir kepada Rabb-ku hingga aku malu terhadapnya. Mungkin hanya itu cerita ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.